됐어, 시간 없어, 그냥 가. Selama ini, Kang Jae-gyong yakin bahwa Junhyun adalah mata-mata yang dikirim oleh Sang Jae. Kecurigaannya bukan tanpa alasan. Junhyun bisa keluar masuk sirkuit dengan bebas, mengakses mobil yang kode keamanannya hanya diketahui Sang Jae, serta memakai pakaian, mobil, dan jam tangan mewah yang sulit dijelaskan asal-usulnya. Jae-gyong pun menyimpulkan bahwa Junhyun sengaja dikirim untuk mencari kelemahannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung menghajar pria itu. Namun Junhyun tidak tinggal diam. Ia balik melawan dan mengaku bahwa sebenarnya ia memang berniat menghancurkan mobil tersebut. Menurutnya, mobil itulah yang telah merusak kakinya sehingga ia ingin mengujinya terlebih dahulu sebelum menghancurkannya. Ia juga sengaja merendahkan dirinya sendiri, menyebut bahwa orang miskin sepertinya tentu tidak akan berani menandingi pewaris konglomerat seperti Jae-gyong. Semua itu ternyata hanyalah sandiwara untuk menghilangkan kecurigaan Jae-gyong. Demi membuat ceritanya semakin meyakinkan, Junhyun bahkan rela menginjak dan menghancurkan jam tangan mahal yang dikenakannya. Karena tidak mendapatkan permintaan maaf sedikit pun, Junhyun akhirnya mengatakan bahwa ia tidak tertarik bekerja sama dengan Jae-gyong. Jae-gyong pun membalas dengan sikap dingin dan pergi begitu saja. Setelah dia pergi, Junhyun hanya bisa menatap jam tangannya yang sudah hancur sambil menahan pusing karena harus mengorbankan barang mahal demi menjalankan rencananya. Belum sempat bernapas lega, masalah lain langsung datang. Tak lama setelah Jae-gyong pergi, Sang Jae tiba-tiba muncul dan memojokkan Junhyun. Sang Jae merampas dompetnya, lalu menemukan kunci kamar suite eksklusif. Ia langsung menuntut penjelasan karena keberadaan kunci tersebut hanya diketahui dirinya dan pimpinan perusahaan. Kali ini Junhyun memilih tidak berputar-putar. Dengan tegas, ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah Kang Yong-ho. 강 회장이다. 강용호! 그게 나라고. Tentu saja Sang Jae tidak langsung percaya. Namun, Junhyun mulai menyebut berbagai rahasia yang hanya diketahui mereka berdua, mulai dari kematian ibu Sang Jae hingga detail pernikahannya. Meski begitu, Sang Jae masih ragu menerima kenyataan tersebut, hingga akhirnya Junhyun merebut kembali kuncinya dan mengucapkan satu kalimat yang membuat Sang Jae membeku. Ia mengingatkan bagaimana dulu Sang Jae selalu kalah saat adu panco karena genggaman tangannya terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, Junhyun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Sang Jae hanya berdiri terpaku dengan tangan gemetar, masih tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Dalam perjalanan pulang, Junhyun menyadari dirinya sedang dibuntuti oleh orang-orang suruhan Jae-gyong. Ia tidak mungkin kembali ke hotel karena identitasnya bisa terbongkar kapan saja. Akhirnya, ia memutuskan pulang ke rumah asli Junhyun untuk sementara waktu. Namun hidup sebagai orang biasa ternyata tidak mudah baginya. Malam itu, ia kesulitan tidur karena sudah terlalu lama terbiasa dengan kasur mewah dan fasilitas kelas atas. Keesokan harinya, Direktur Na dan putrinya terlihat sedang menunggu kedatangan Jae-song. Sang putri masih belum bisa menyembunyikan kekesalannya kepada suaminya itu. Bagaimanapun juga, masalah dana gelap dan gagalnya proyek pelabuhan telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga mereka. Namun Direktur Na meminta putrinya bersabar. Di balik semua sikap ramah yang mereka tunjukkan, Jae-song sebenarnya hanyalah bidak penting dalam rencana mereka. Mereka meyakinkannya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu mendukung dan berada di pihaknya. Di sisi lain, Jae-gyong sedang berlatih memukul samsak ketika menerima laporan bahwa GF Solution tengah mengalami krisis keuangan yang cukup serius. Tanpa sepengetahuannya, Ji-an diam-diam mendengar percakapan tersebut. Begitu mendapat informasi itu, Ji-an segera menghubungi Junhyun. Ia memberitahu bahwa Jae-gyong berencana memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjatuhkan dan mengambil alih GF Solution. Junhyun langsung menghubungi manajer Park untuk memastikan persiapan mereka.
Ternyata sebelumnya, ia sudah meminta manajer Park mengambil sejumlah uang dari brankas pribadinya karena dirinya kini berada dalam pengawasan dan tidak bisa bergerak bebas seperti dulu. Saat menyerahkan uang tersebut, manajer Park sempat terkejut melihat jumlahnya yang sangat besar. Junhyun menjelaskan bahwa dana itu akan digunakan untuk melawan langkah Jae-gyong yang berusaha mengakuisisi GF Solution di saat perusahaan tersebut sedang kesulitan dana. Junhyun bahkan sempat bercanda bahwa uang itu masih kurang, membuat manajer Park hampir panik. Ia juga sempat menawarkan imbalan sebagai tanda terima kasih. Namun ketika manajer Park mulai membandingkan tubuh Junhyun yang sekarang dengan Kang Yong-ho yang dulu, Junhyun langsung menarik kembali uang upah yang hendak diberikan. Sementara itu, Jae-gyong mulai menjalankan rencananya. Ia menemui sejumlah direktur bank dan meminta mereka menolak memberikan pinjaman kepada GF Solution. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan semakin terdesak dan lebih mudah untuk diambil alih. Di tempat lain, Junhyun dan Ji-an menyusun strategi balasan. Mereka membahas persaingan antara Jae-gyong dan saudara kembarnya Jae-song. Keduanya sama-sama mengincar GF Solution. Bahkan Jae-song kini semakin berani karena mendapat dukungan penuh dari Direktur Na untuk menghalangi Jae-gyong menjadi pimpinan perusahaan. Di tengah pembicaraan serius itu, Junhyun masih sempat menggoda Ji-an. Ia mengejek penampilannya yang dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan statusnya sebagai anak orang kaya. 구려. 예뻐! 구려. 예뻐 이거! 진짜 빨리 가. 뭐라고? Tak lama kemudian, mereka diam-diam meninggalkan kantor. Junhyun bahkan menyelinap masuk ke mobil Ji-an agar tidak menarik perhatian. Ji-an sempat khawatir karena mereka pergi saat jam kerja, tetapi Junhyun dengan santai mengatakan bahwa manajer Park sudah mengurus semuanya. Benar saja, saat para staf mulai mencari Junhyun, manajer Park sibuk mengalihkan perhatian mereka dengan berbagai alasan. Namun di tengah situasi itu, Sang Jae tiba-tiba datang mencari Junhyun. Karena tidak menemukan orang yang dicarinya, Sang Jae memperhatikan catatan yang tertinggal di meja Junhyun. Ia kemudian membandingkan tulisan tangan tersebut dengan surat peninggalan sang pimpinan perusahaan. Betapa terkejutnya Sang Jae saat menyadari bahwa kedua tulisan itu sangat mirip. Belum sempat mencerna temuannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Seseorang mengajaknya bertemu di tempat yang biasa mereka gunakan. Sementara itu, Junhyun dan Ji-an tiba di rumah keluarga mereka. Saat Ji-an hendak berganti pakaian, Junhyun meminta izin menggunakan toilet. Di dalam rumah, Junhyun tanpa sengaja melihat kedua cucu keluarga itu memperlakukan istrinya dengan buruk, bahkan seperti seorang pembantu. Melihat hal tersebut, ia langsung turun tangan. Dengan memanfaatkan situasi, Junhyun berpura-pura bisa melihat arwah sang kakek. Ia mengatakan bahwa kakek mereka marah karena melihat sikap mereka terhadap neneknya. Kedua cucu itu langsung ketakutan dan buru-buru pergi. Tak lama kemudian, Ji-an keluar dengan pakaian baru. Namun bukannya memuji, Junhyun malah mengomel karena menurutnya pakaian itu terlalu terbuka. Karena terus dikritik, Ji-an akhirnya berniat berganti pakaian lagi. Namun saat berbalik, ia tersandung dan hampir jatuh. Beruntung Junhyun dengan sigap menangkapnya. Untuk beberapa saat, suasana di antara mereka menjadi canggung. Keduanya hanya saling menatap tanpa tahu harus berkata apa. 참, 또 사람을 놀려. Di saat yang sama, kondisi GF Solution semakin memburuk. Karena tidak mampu membayar gaji karyawan, banyak pegawai memilih meninggalkan perusahaan. Melihat kesempatan emas itu, Jae-gyong datang menemui Direktur Kim selaku pimpinan GF Solution. Ia menawarkan akuisisi dan menjelaskan bahwa nilai perusahaan akan terus turun jika kerjasama dengan Choi Song berakhir, karena sebagian besar pemasukan mereka bergantung pada perusahaan tersebut. Tak lama kemudian, Jae-song juga muncul dengan tujuan yang sama. Ia bahkan menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan Jae-gyong. Namun Direktur Kim tetap menolak keduanya dan mengusir mereka dari kantornya. Saat situasi tampak buntu, Junhyun akhirnya muncul menemui Direktur Kim. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki solusi untuk menyelamatkan GF Solution.
Ia lalu mengajak Direktur Kim menuju sebuah kamar suite mewah. Di sana ternyata Ji-an sudah menunggu dan berperan sebagai seorang investor besar. Awalnya Ji-an mengeluh karena harus berpura-pura menjadi bos menggunakan kamar suite milik ayahnya sendiri. Namun Junhyun justru menganggap semuanya sebagai bagian dari strategi. Dengan santai ia berkata bahwa siapa tahu suatu hari nanti kamar suite itu benar-benar menjadi milik mereka. 우리 될 수도 있잖아. 우리 될 수도 있잖아. Junhyun dan Ji-an akhirnya bertemu Direktur Kim. Mereka menawarkan suntikan dana untuk menyelamatkan GF Solution, tetapi dengan satu syarat, Direktur Kim tidak boleh mengkhianati mereka. Selain itu, mereka ingin membuat pihak Choi Song bersedia membeli GF Soil dengan harga hingga 300 miliar won. Direktur Kim setuju dan kesepakatan pun resmi ditandatangani. Setelah urusan selesai, Junhyun berpamitan karena harus menemui seseorang. Ji-an langsung penasaran dan curiga ia akan bertemu pacarnya. Namun kenyataannya, Junhyun justru menemui Sang Jae di tempat biasa mereka bertemu. Di sana, Sang Jae akhirnya benar-benar percaya bahwa Junhyun adalah Kang Yong-ho. Dalam pertemuan itu, Junhyun mengaku bersyukur karena saat anak-anaknya sendiri berkhianat, Sang Jae tetap setia berada di pihaknya. Keesokan harinya, Jae-gyong datang ke GF Solution untuk menemui Direktur Kim. Namun ia mendapati Jae-song sudah lebih dulu berada di sana. Jae-gyong mengira Direktur Kim bekerja sama dengan saudaranya itu. Dengan santai, Direktur Kim menjawab bahwa jika ingin bekerja sama, Jae-gyong hanya perlu memberikan penawaran yang lebih tinggi. Saat keluar dari kantor, Jae-gyong terkejut melihat operasional GF Solution kembali berjalan normal. Ia tidak menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari strategi Junhyun untuk membuatnya panik dan terus menaikkan nilai tawaran. Sementara itu, Junhyun sengaja menemui Jae-song dan memberitahunya bahwa Jae-gyong terlihat sangat cemas setelah keluar dari GF Solution. Dengan nada bercanda, ia bahkan mengatakan bahwa dirinya membocorkan informasi itu karena menyukai Jae-song. Setelah membuat pria itu semakin percaya diri, Junhyun pergi begitu saja. Di sisi lain, Jae-gyong mulai kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan timnya menaikkan tawaran akuisisi menjadi 150 miliar won. Ketika bawahannya mengingatkan bahwa kondisi keuangan mereka tidak memungkinkan, Jae-gyong memutuskan menggunakan dana pribadinya sendiri. Tak lama kemudian, ia mendapat laporan bahwa Junhyun ternyata menemui Jae-song dan Direktur Kim. Saat itulah ia mulai teringat semua ucapan dan tindakan mencurigakan Junhyun sebelumnya. Sementara itu, Jae-song memohon bantuan Direktur Na agar memberinya dana tambahan untuk mengalahkan Jae-gyong. Sebagai jaminan, ia bahkan menawarkan sebidang tanah milik ayahnya. Direktur Na pun menyetujui permintaan tersebut. Rencana Junhyun berjalan semakin sempurna ketika Direktur Kim memberitahu Jae-gyong bahwa Jae-song sudah menaikkan tawaran menjadi 200 miliar won. Kabar itu membuat Jae-gyong panik hingga memerintahkan bawahannya mengerahkan dana gelap milik Siren dengan cara apapun. Persaingan antara dua saudara kembar itu pun semakin memanas. Mereka saling menyerang dan membuka kartu masing-masing. Jae-song menggunakan dukungan dana grup TH, sementara Jae-gyong mengandalkan dana gelap. Namun kali ini, posisi Jae-gyong mulai terdesak. Saat keluar dari pertemuan, Jae-gyong berpapasan dengan Junhyun. Pria itu menawarkan bantuan, tetapi meminta satu hal terlebih dahulu, permintaan maaf. Dengan berat hati, Jae-gyong akhirnya menundukkan kepala dan meminta maaf. Pemandangan langka itu disaksikan langsung oleh Ji-an yang tidak percaya melihat orang seangku Jae-gyong rela merendahkan diri. Tak lama kemudian, proses penandatanganan kontrak akuisisi dimulai. Namun Jae-gyong dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa 30% saham perusahaan tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Ia sempat ragu, tetapi Direktur Kim dengan santai yang mengatakan
bahwa jika tidak setuju, masih ada Jae-sung yang siap membeli perusahaan itu. Tidak punya pilihan lain, Jae-kyung akhirnya menyetujui syarat tersebut dan menandatangani kontrak. Merasa berhasil memenangkan pertarungan, Jae-kyung merayakan kemenangannya. Sebagai balas jasa, Junhyun meminta 1% saham perusahaan serta cuti untuk berlibur. Jae-kyung menyetujui permintaan itu dan bahkan mengajaknya bergabung bekerja di pihaknya. Di sisi lain, Jae-sung frustrasi karena kembali kalah. Saat itulah istrinya memberinya sebuah saran. Jika ingin mengalahkan Jae-kyung, ia harus menemukan kelemahan terbesar saudaranya itu. Mendengar ucapan tersebut, Jae-sung langsung teringat pada satu rahasia mengerikan. Usaha Jae-kyung untuk membunuh ayah mereka sendiri. Sementara itu, Jae-kyung berdiri di ruang pimpinan perusahaan bersama Sang Jae. Dengan penuh percaya diri, ia menyombongkan diri bahwa kursi pimpinan akan segera menjadi miliknya. Bahkan sambil membisikkan ancaman kepada Sang Jae, ia bertanya kemana sebaiknya pria itu dipindahkan setelah dirinya berkuasa. Di akhir cerita, Junhyun, Ji-an, dan manajer Park terlihat berada di dalam pesawat untuk berlibur. Di tengah perjalanan, Jae-kyung menelepon dan mengucapkan selamat berlibur. Ia juga dengan sombong mengatakan bahwa saat Junhyun kembali nanti, dirinya mungkin sudah resmi menjadi pimpinan perusahaan. Namun Junhyun hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya juga telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Jae-kyung. Junhyun menoleh ke arah Ji-an, lalu mengedipkan mata dengan penuh percaya diri.